Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pomasi Podcast Hima Aksi. Nah, ketemu lagi nih sama kita berdua. Aku Erlikawati dan Aku Temi Reginawati. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kita, kira-kira Kak Timi gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sampai detik ini baik, sehat. Kakak sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Nah, untuk episode kali ini kita mau ngebahas tentang apa nih, Kak? Kali ini di podcast ini kita mau bahas tentang organisasi kampus nih Kak. Oh, berarti tentang organisasi kampus. Kira-kira kalau tentang organisasi kampus kita mau ngobrol sama siapa nih? Pastinya ada dari kita itu kedatangan dari Ketua Umum Hima Aksi Uniska. Langsung saja gimana Kak? Iya, boleh langsung saja. Langsung saja. Silahkan masuk ke frame ini. Kakak siapa Kak? Kak Yoga Putra. Selamat datang untuk Kak Yoga di Pomasi episode kali ini. Mungkin Kak Yoga mau memperkenalkan diri dulu. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Yoga Putra. Aku sebagai Ketua Umum Himaksi periode 2022-2023. Terus sebelum masuk ke pembahasan intinya Kak Yoga itu kegiatannya apa sih akhir-akhir ini? Sibuk nggak atau gimana? Oke. Kalau kegiatannya pastinya sebagai seorang mahasiswa yang pertama adalah belajar ya. Utama Kak Yoga. Paling utama pastinya. Terus kegiatan lain mungkin rutinitas di organisasi sih. Sama organisasi eksternal juga ada. Kabarnya gimana nih? Baik atau gimana? Alhamdulillah untuk sekarang ya dalam keadaan yang ya cukup bahagia lah. Alhamdulillah baik saya juga. Alhamdulillah bahagia Gimana? selalu Kak Yoga ya. Kalau kalian sendiri gimana nih? Baik Kak Yoga. Kita baik juga. Oke. Mungkin kita langsung saja ke pembahasan kita ya Kak ya. Tadi kan bahas organisasi kampus. Bener. Itu apa temanya kali ini. Nah menurut Kak Yoga itu organisasi kampus itu seperti apa? Organisasi kampus, kalau menurutku apa ya, organisasi kampus adalah wadah, semacam wadah di mana mahasiswa nanti dapat mengembangkan dan menyalurkan minat dan bakatnya. Tuh. Terus bisa juga nanti mahasiswa mengembangkan hard skill dan soft skillnya, mengembangkan kreativitasnya, dan ikut organisasi ini pastinya banyak pengalaman yang akan didapatkan nanti. Kalau menurut Kak Yoga itu ikut organisasi itu harus atau enggak sih di dalam perkuliahan itu? Kalau berbicara tentang harus atau enggak, pastinya kembali lagi dengan personal ya. Pastinya juga di rumah kan juga ada kegiatan, terus juga ada perkuliahan. Kembali lagi sih, nanti kan juga di organisasi pastinya ada waktu-waktu yang harus digunakan kita kan, harus kita pergunakan. Kalau bicara tentang harus atau wajib, kalau harus pengalaman kita sebelum masuk ke lingkup ruang kerja kan gitu, dari organisasi. Jadi kita belajar dari organisasi. Ya betul sih. Organisasi itu emang wadah kita buat cari pengalaman di kampus. Benar. Gitu. Tempat kita mengembangkan skill sosial kita, bersosialisasi lah ya. Nah, pastinya. Dan apa-apa yang kita dapatkan di organisasi ini nanti diimplementasikan untuk khalayak umum dengan masyarakat. Tadi kan udah organisasi kampus itu apa, terus harus atau enggak. Nah, kira-kira di Uniska ini organisasi kampusnya itu apa? Kalau di organisasi kampus di khususnya Uniska ya, itu ada dua. Yang pertama itu ada organisasi internal. Ini organisasi internal ini adalah organisasi di lingkup universitas. Yang pertama di tingkatan eksekutif ada BEM universitas, di tingkatan fakultas ada BEM fakultas, di tingkat wilayah perguruan jurusan ada HMJ atau Hima. Nah, di atasnya lagi masih ada nih di tingkat legislatif itu ada DPMU. Terus ada juga yang mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya, ini di UKM.
Nah, kalau di Indonesia sendiri kurang lebih ada berapa ya? 13 sampai 14 UKM sih. Jadi kalau lebih ke minat bakat itu seharusnya Mending masuk join apa? ke UKM gitu ya Kak? Ya, dan di UKM kan nanti kan jago, mungkin punya bakat di bidang nyanyi, terus olahraga, silat. Di Indonesia kan ada nih beberapa UKM yang menaungi kegiatan tersebut. Mungkin kalau di UKM itu kan lebih ke bakatnya kita itu ke apa, non akademik gitu. Kalau Iya. di organisasi itu mungkin lebih ke gimana cara bersosialisasi, bekerja sama dengan Nah, tim. itu. Kayak gitu. Kalau udah join organisasi nih Kak, boleh apa nggak nih join ke UKM gitu? Sangat boleh dong. Yang penting kembali lagi ke personal, gimana cara membagi waktu tadi gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, kira-kira kalau ikut organisasi kampus ini keseruannya dan manfaatnya itu apa? Keseruan. Kalau aku sendiri selama menjalani organisasi selama kurang lebih 1 tahun lebih itu, kalau dikatakan seru, pasti ada serunya. Pasti ada. Bukan berarti ada itu semuanya bakalan seru terus-terusan. Enggak. Di organisasi kita juga karena proses atau pembelajaran tadi pastinya kan penuh suka dan duka. Nah, maksudnya, iya kan? Tapi Selalu- di organisasi itu banyak sukanya apa dukanya sih kakak menurut kakak gitu? Kalau semua kembali ke personal masing-masing sih. Jadi menurut Kak Yoga itu ikut organisasi itu malah membebani diri apa Kak? Pastinya kalau dikatakan membebani enggak ya, tergantung kita gimana cara menjalaninya. Yang pertama, Bertanggung jawab gitu tapi. ya tetap itu harus ikut organisasi, juga harus konsekuensi terhadap tanggung jawab dan profesionalitas. Pasti ikut organisasi itu kan ada tadi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu Kak. Manfaatnya apa sih Kak ikut organisasi? Manfaat. Kalau untuk manfaat sendiri, kembali lagi ya, kupikir ketika kita memasuki lingkungan perkuliahan, organisasi adalah hal yang wajib. Itu kalau menurutku. Karena apa? Di organisasi nanti kita juga belajar bagaimana mengasah hard dan soft skill, bagaimana kita belajar tentang kepanitiaan, dan pastinya nanti dalam proses-proses di organisasi nanti kan juga berkecimpung dengan khalayak umum. Pastinya yang pertama adalah mendapat relasi. Yang kedua, kita belajar bagaimana sih cara membuat teamwork yang bagus dalam sebuah kepanitiaan, ataupun bagaimana sih organisasi ini bakal berkembang ke depannya. Menurut kakak kan tadi di dalam kampus organisasi itu penting gitu ya. Kan pasti banyak nih orang itu mikirnya kayak mending gak usah ikut organisasi, jadi mahasiswa kupu-kupu aja gitu. Mungkin ada gak sih Kak kayak kata-kata yang mau diungkapkan buat mahasiswa yang pengennya cuma jadi mahasiswa kupu-kupu itu gitu. Oke, balik lagi juga, organisasi adalah bentuk fundamental kita sebagai mahasiswa. Jadi dasaran tingkatan kita sebelum ke tingkatan lebih di lingkungan kerja. Yang pertama, bebas sih kita mau ya, kita juga mau menjadi mahasiswa kupu-kupu, kura-kura, organisatoris, aktivis, akademis. Itu terserah, kembali ke diri kita masing-masing. Dan kupikir ketika kita memilih untuk menjadi mahasiswa yang kupu-kupu juga kalau untuk sekarang ini kurang efektif sih, kurang relevan juga. Agak rugi gitu ya. Ya, pastinya. Kan kalau join organisasi itu berarti kan mengasah itu ya, bersosialisasi Nah, juga. pastinya. Iya. Kalau kita jadi mahasiswa kupu-kupu kan ya kuliah, pulang. Kalau ikut organisasi mungkin kan ada ya kegiatan-kegiatan Pengalaman yang sih, dilakukan yang utama. setelah kampus, Bener. setelah melakukan kegiatan belajar mengajar gitu. Benar banget. Tapi asik sih ketika ikut organisasi, melewati setiap proses-prosesnya, perjalanannya, dalam suka dan duka itu pasti kan ada hikmah atau manfaat yang bakal kita dapetin. Nah, dan hal itu nggak kita dapatkan selama di perkuliahan. Jadi hal yang rugi ketika kita nggak dapat atau tidak mau dalam mengikuti organisasi. Itu untuk mahasiswa kupu-kupu yang benar-benar kuliah langsung pulang. Ini kalau mahasiswa yang mungkin sambil kerja gitu mungkin bisa dapat pengalaman dari Lingkungan tempat kerjanya. lain ya, selain dari organisasi gitu. Iya Kak ya.
kalau berbicara tentang pengalaman juga nggak didapatkan dari organisasi saja juga. Kita kadang kan pola pikir kita terlalu mengkerucut bahwasanya organisasi bakal membuat kita mendapatkan pengalaman. Padahal kalau menurutku sendiri pengalaman didapatkan karena kita mau belajar gitu, mau mencari. Ini kalau stuck atau stagnan atau diam, menurutku akan jadi hal yang rugi. Apalagi kita mahasiswa kan, dalam antropologi kampus dan mahasiswa tanggung jawab sosial kan kita jadi 3 kan, sebagai agent of change, agent of control, dan juga agent of social. Oh, jadi meskipun sudah join organisasi ini tetap harus inisiatif gitu ya, Kak? Ya? Pastinya. Kalau nggak inisiatif nanti kita nggak berkembang gitu. Ya. Bener banget. Mungkin kakak Yoga kan aktif nih dalam organisasi, padahal kan kakak juga ada kuliah gitu. Gimana cara manage waktunya buat kuliah, organisasi, belajar kayak gitu? Manage sesuatu, ikut organisasi sama dengan kita harus mampu bertanggung jawab dan menjalani segala konsekuensi yang akan kita dapatkan nanti. Konsekuensi. Nah, pastinya berbicara tentang konsekuensi pasti ada satu hal yang bakal kita suatu hal yang kita tinggalkan maksudnya, kayak waktu bersama keluarga sing nanti bakal berkurang. Berkorban Nah, waktu. yang ada berkorban untuk waktu loh. Dan cara kita memanas waktu ya dengan cara ketika kita sibuk dengan organisasi, kita juga harus sadar bahwasanya kita sebagai mahasiswa juga punya tanggung jawab belajar yang tambah. Apalagi dengan semakin tingkatan kita sebagai mahasiswa semakin tinggi, otomatis tugas juga perkuliahan akan semakin bertambah. Apalagi nanti kalau udah semester 3, 5 gitu. Tugasnya itu kan semakin banyak. Jadi itu dari Kak Yoga tadi gimana cara memanage waktu Kak Yoga dengan organisasi. Intinya dan bisa mengatur sih. Ketika organisasi, fokus organisasi. Ketika belajar, ya kita harus fokus belajar. Nah, kalau kira-kira Kak Yoga nih, dari organisasi dan akademiknya, kira-kira mana yang lebih diutamakan kira-kira? Kalau perihal masalah utama mana antara akademik atau organisasi, kalau mengerucut di mana aku condongnya kemana itu pastinya kalau di Hima sendiri kan aku sebagai ketua ya, otomatis sebagai penanggung jawab lah. Sibuk banget gitu ya Kak. Kalau bicara tentang sibuk pastinya kan organisasi kan yang menjalankan nggak cuma satu orang, nggak cuma aku. Iya. Ada pengurus-pengurus atau anggota yang lain. Kalau bicara tentang sibuk, ya Saya sibuk. enggak sibuk. Kalau dikatakan sibuk banget ya enggak sih. Soalnya kan organisasi juga kan fleksibel kan, kita Maunya gimana? Bisa minta tolong ke teman yang sedang tidak Sibuk. Iya, benar. Kalau mungkin nggak bisa kan bisa kontak yang lain kan, satu organisasi itu kan pasti ada bekerja sama. Nah, kerjasama dan komunikasi penting nih Kak Paling berarti. penting. Kalau nggak komunikasi nanti nggak ada yang tahu kalau kalian itu ikut itu kayak gitu. Benar. Kalau dari time managementnya tadi, kira-kira kendalanya itu gimana? Selain kalau terkait kendala waktu perkuliahan, dan biasanya kan waktu perkuliahan kan kalau dari lingkungan sendiri kan mesti terbentur ya pastinya ya. Iya, sering Tiba-tiba banget. jadwal Biasanya berubah. Iya, terus tiba-tiba ada organisasi di jam, tiba-tiba ada kuliah. Ya, pastinya itu. Jadi gimana cara kita nanti mengatur waktunya itu aja sih. Semisal kalau kita mau menggelar kegiatan atau proker, kita lihat dulu sikonnya, kondisinya seperti apa. Dan pastikan kalau hari itu juga pada waktu itu nggak sama sekali tahu terbentur dengan perkuliahan. Jadi harus cari waktu-waktu yang longgar, nggak terbentur sama perkuliahan Ya, gitu ya. Antara kuliah sama organisasi harus seimbang. Seimbang. Karena Nah, kalau kira-kira dalam berorganisasi nih, kira-kira suka dukanya itu apa? suka Tadi kan juga. udah disebutin pasti ada suka dan dukanya. Iya, benar. Organisasi pasti Kak Yoga ini udah ngerasain dong setahun di organisasi, masa nggak ngerasain sukanya apa, dukanya apa, itu bisa di share ke teman-teman. Oke, kalau sukanya sendiri mungkin ketika kita menggelar proker dan caranya itu sukses dengan lancar. Ya,
pastinya kan, pasti kan. Kalau sukses pasti senang. Sempurna banget. Pasti kita Iya. senyum, full senyum gitu. Tapi kalau dari aku sendiri, kalau berbicara tentang kata suka di organisasi, itu lebih ke bagaimana cara aku itu bisa membangun suatu teamwork dengan kalian. Jadi ketika nanti kita ini dalam keadaan mau proker nih, biasanya kan kita lagi apa ya? Ya lagi panas-panasnya ya, lagi tegang-tegangnya. Ini kan Iya. menurutku suatu hal yang asik. Bagaimana cara aku sebagai ketua umum ini bisa menengahi kalian? Pasti itu kayak kalau ada proker gitu kan pasti gontok-gontokan gitu lah Nah. istilahnya. Ya, kakak juga ini yang terbentur menengahi. ide. Iya. Nah. Yang satu punya ide itu, yang satu punya ide ini. Kalau nggak dipakai, ya kadang kecewa. Tapi Iya. kita kan harus suara terbanyak gitu ya. Bener. Gimana nanti jalannya program kerja biar sukses gitu. Iya. Kalau untuk dukanya nggak ada sih, dibuat asik aja pokoknya. Karena soalnya kan kalau ada suka pasti ada duka. Ini bagaimana perspektif kita, bagaimana cara kita menyikapi. Iya. Bagaimana cara kita memandang dukanya itu? Nah, Mungkin kalau dibilang duka itu ya nggak duka gitu ya. Soalnya kan di dalam organisasi itu banyak orang, pasti banyak beda pendapat. Jadi ya itu hal yang biasa. Nanti kalau udah itu mungkin ya udah gitu. problem utama sih kalau itu perbedaan pendapat. Karena yang duka itu cuma satu, Apa sih? lagunya Last Child. Oh iya betul. Kakak ini bisa ya, bisa saja. Sangat di tengah-tengah nih. Tiba-tiba. Oke, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya nih. Kak Yoga kan memilih masuk Hima. Mungkin ada tips triknya buat memilih organisasi yang Iya. mungkin berguna buat kita ke depannya itu kayak gimana? Biar nggak salah pilih atau menyesal setelah bergabung gitu Kak. Ya kan pasti banyak mahasiswa baru itu yang kayak bingung pengen ikut organisasi mana atau pengen ikut UKM aja atau apa, padahal kan itu banyak plus minusnya. Mungkin dari Kak Yoga ada tipsnya kayak gimana gitu. Tips dan trik. Tipsnya apa ya? Yang pertama disesuaikan dengan passion sih. Passion kita itu apa sih? Penting. Kita harus kenali. Yang pertama sebelum ikut organisasi, yang paling hal wajib yang harus kita lakukan untuk diri sendiri adalah kita mengenali diri kita sendiri. Kenali bakatnya apa gitu. Aku condong kemana sih? Kayak Tuh. kita pengennya apa gitu ya Kak. Bukan kita pengennya apa. Gimana? Biasanya kan kalau kita pengennya apa kan kita terkonstruk, pikiran pola pikir kita terkonstruk dengan hal-hal yang ada di bayangan atau harapan Oh iya, yang betul. muncul. Jadi Tidak berekspektasi sesuai ya. ya. Jadi Takutnya itu tidak sesuai ekspektasi, pasti kecewa gitu. Bisa kecewa. Oh. Kalau kita mengenali passion kita seperti apa kan, wah aku ternyata aku kayak ingin iki. Bisa apa? Aku kelihatannya aku bisa menyesuaikan dengan hal seperti ini deh. Jadi harus tahu bakatnya kita itu apa. Kita itu lebih ke sisi yang mana gitu ya Kak. ya? Kalau misal punya bener-bener pengen mengasah hard skill atau soft skill, mungkin bisa bergabung dengan ormawa organisasi kemahasiswaan. Kalau memang punya passion atau bakat di bidang mungkin menyanyi, mungkin teater, menari, atau di bidang olahraga, di kampus Uniska sendiri kan juga banyak UKM yang sesuai dengan minat Naungi gitu. Untuk pesan-pesan sebelum memilih organisasi kampus nih Kak, yang harus dilakukan itu kira-kira apa Kak? Oke, pesan. Tetap yang pertama adalah pastikan kenali dulu diri sendiri itu seperti apa sih. Yang kedua, setelah mengenali diri, sesuaikan dengan passion. Terus yang ketiga, mungkin yang juga yang terakhir, kalau memang ingin benar-benar berproses dan pengen belajar, ketika ikut organisasi jangan setengah-setengah. Kalau udah nyebur ya nyemplung aja. Jangan nyemplung. Kalau Bahasa udah sekalian. bahasa sekalian, Bahasa bahasa sekalian. sekalian. Kadang kan karena suka dukanya tadi, biasanya kan karena seleksi alam juga sih, yang kebanyakan hilang. Bila ada males kayak gitu. Padahal kan setiap proses kan nggak harus senang terus kan. Iya. Harus bertanggung jawab nih Kalau sama ada yang suka, apa yang udah dipilih gitu ya Kak. Nah, Kalau ada suka kan pasti ada dukanya gitu. Jadi kalau pas duka itu ya jangan lari. Udah sepaket gitu ya Kak. Betul. Itu sih. Mungkin yang paling penting juga itu kayak jangan ikut-ikut temen. Nah, itu Bener. jangan ikut-ikut teman. Ke Juga temen yang yang tadi, sama. jangan terlalu berekspektasi terhadap organisasi.
ekspektasi itu bisa bikin Kita down. Seorang kecewa. Padahal Benar, kan kecewa. semua itu kan ada kurangnya, ada lebihnya gitu. Jadi kita itu jangan melihat dari satu sisinya aja. Gitu. benar. Oke. Mungkin sudah cukup dari Sudah cukup. ngobrol-ngobrol kita kali ini mungkin ya. Cukup sampai sini. Terima kasih buat Kak Yoga Sama-sama. Atas kehadirannya. Terima kasih. Terima kasih udah meramaikan. Mungkin kalau ada saran buat ngundang siapa yang ada di Iya. Rizka ini bisa komen ya Kak. Teman-teman boleh komen di comment section. Oke. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton episode Pemasi kali ini. Jangan Nanti lupa ketemu lagi. ya. Nanti ketemu lagi dengan kita, aku sama Erlika maksudnya. Bener. Sama Dengan aku nggak? Mungkin kalau Kak Yoga mau join lagi Iya, boleh. boleh. Oke. Soalnya ini kan podcast ini yang menguasai kita ya Kak ya. Kita kuasai saja Kak. Iya, oke. Mungkin jangan lupa like, Komen, subscribe, share. betul. Jangan lupa nyalain notifikasinya, loncengnya dipencet biar dapat notifikasi dari kita, upload Bener. terbaru dari kita. Ini kan masih episode 2, pasti nanti ada episode 3, 4, dan selanjutnya dan lagi. lainnya. Kayaknya seru banget nih episode selanjutnya Kak. Harus. Kalau nggak seru nanti marah kita Kak. Ya, kalau Harus seru seru. nanti kita hapus aja. Jangan. Baik, terima kasih dari podcast kali ini. Kurang lebihnya kita minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.